Halo semuanya, selamat datang lagi di program Lagi Rame nih. Tempat kita ngebahas isu-isu panas, tajam dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Ulina Nityakanti dan di episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menentukan hidup jutaan orang, tetapi justru dibiarkan menggantung, yaitu upah minimum provinsi tahun 2026. Upah minimum provinsi ini seharusnya diumumkan setiap tanggal 21 November. Namun, hingga kini, lebih dari sebulan berlalu, angka itu tidak kunjung muncul. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Apakah ini murni masalah teknis hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Atau justru ini permainan kepentingan elit, politik dan ekonomi, yang kembali menunda kenaikan upah layak? Dua narasi yang saling bertabrakan, dan di tengah benturan itu, buruh hanya ingin satu hal, yaitu kepastian. Secara aturan, UMP itu harusnya diumumkan paling lambat tanggal 21 November dan berlaku mulai 1 Januari di tahun berikutnya. Artinya, waktu terus berjalan, sementara jutaan pekerja dan ribuan pengusaha masih menebak-nebak masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyebut satu alasan utama, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 PUU Strip 21 tahun 2023. Putusan ini membatalkan sebagian pendekatan lama dalam pengupahan. MK menegaskan bahwa kebijakan upah tidak boleh sekedar soal angka makroekonomi, tapi harus kembali pada substansi, yaitu kebutuhan hidup layak atau KHL. Masalahnya, putusan MK itu membutuhkan aturan turunan, peraturan pemerintah baru, formula baru, dan metode hitung baru. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan tanpa PP baru, penetapan UMP ini berisiko cacat hukum. Dan di atas kertas, argumen ini masuk akal. Namun, dari sisi buruh, cerita ini tidak sederhana itu. Serikat Pekerja, FSPMI, KSPI, hingga Partai Buruh melihat pola lama yang berulang, yaitu ketika regulasi belum final, ruang manipulasi jadi terbuka lebar. Mereka khawatir penundaan ini bukan untuk memperbaiki formula, melainkan untuk menahan angka agar tetap aman bagi kepentingan investasi dan stabilitas politik. Apalagi, pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan indeks kenaikan yang sangat kecil, bahkan hanya sekitar 0,2 sampai 0,7 saja. Secara statistik mungkin naik, tapi secara realitas hidup nyaris tak terasa. Bagi buruh, itu bukan kenaikan upah, itu hanya ilusi. Jadi, wajar jika muncul ancaman mogok nasional, karena bagi buruh, ini bukan soal politik, tapi soal dapur. Nah, di titik ini, dua narasi jadi saling berhadapan. Narasi pertama, ini murni teknis hukum. Pemerintah berhati-hati agar tidak melanggar putusan MK. Tapi di narasi kedua, ini jadi tarik-menarik kepentingan antara Kemnaker, pengusaha, dan kepentingan politik yang lebih luas. Beberapa pernyataan publik bahkan menyebut adanya ketidaksinkronan antar aktor negara. Ada klaim bahwa arah kebijakan yang diharapkan buruh, bahkan presiden, tidak sepenuhnya tercermin dalam proses teknis di kementerian. Apakah itu benar? Sulit dibuktikan secara kasat mata. Namun, ada satu hal yang jelas. Ketika proses berlangsung tertutup, spekulasi akan selalu tumbuh. Dan ketika spekulasi tumbuh, kepercayaan publik jadi runtuh. Yang dipertaruhkan di sini bukan sekedar angka UMP. Ini soal legitimasi kebijakan negara. Soal apakah negara hadir sebagai penyimbang atau justru wasit yang berpihak. Jika UMP diumumkan tiba-tiba, tanpa transparansi metode KHL, tanpa penjelasan indeks, dan tanpa proses partisipatif di Dewan Pengupahan, maka konflik sosial hampir tak terelakkan. Aksi besar, gangguan produksi, hingga tensi sosial yang meningkat. Semua itu bukan karena buruh ingin gaduh, tapi karena mereka merasa tidak didengar.
Jadi, mana yang benar? Teknis hukum atau permainan elit? Fakta di lapangan menunjukkan keduanya bermain peran. Putusan MK memang menciptakan kompleksitas baru, namun kompleksitas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda hak hidup layak. Buruh tidak menuntut keajaiban. Mereka menuntut kejujuran, transparansi, dan kepastian waktu. Jika pemerintah ingin menjaga stabilitas, maka langkah terbaik bukan menunda, melainkan membuka proses seterang mungkin. Karena dalam soal upah, yang paling berbahaya bukan angka kecil, melainkan kepercayaan yang hilang. Nah, kalau kamu punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Fulina Diakanti, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.